Ulang tahun ke-10 di rumah kita. Ya benar putri kecil kita 2 tahun. Ini akan berusia 18 tahun. Menjadi orang paling bahagia di dunia. Bagus untuk melakukan. Anda belum berusia 18 tahun. Potong gue. Mimpi ini sangat indah. Aku lupa semuanya. Semua memiliki tenggat waktu. Kebahagiaan yang bukan milik Lu Mingyu. Ini juga berakhir di usia Xing 16 tahun Chen. saya. Putri kandungku ibu akhirnya menemukanmu, ibu. Baik setelah ayah. 3 hari lagi aku. Jangan pernah membuatmu merasa sedih lagi. Setelah berpartisipasi dalam program ini Anda akan memasuki kabin tidur ini selama 30 tahun penuh. Mungkin akan bangun selamanya tapi kau yakin? Ingin menjadi sukarelawan pertama? Penentuan. Kakak-kakak akan melindungimu. Aku hampir lupa aku hanya anak angkat. Diam-diam menikmati kebahagiaan orang lain pada akhirnya harus dibayar. Maling kecil burung gagak merebut sarang merpati. Aku adalah satu-satunya putri keluarga Lu. Xing Chen, kami pulang. Xing Chen, Ada apa denganmu, Xing Chen? ini sakit tidak adik? Kenapa kamu mendorongku? Jika kamu tidak menyambutku, aku akan pergi saja. Bukan itu kamu sendiri yang jatuh dari tangga. Aku ingin menyelamatkanmu. Xing Chen adalah putri kandungku. Anak angkat sepertimu berani menyentuhnya. Apakah kamu tidak tahu dia punya penyakit jantung? Aku sangat kecewa padamu. Bagaimana bisa kamu menjadi begitu jahat sekarang? Seharusnya dulu tidak membawamu pulang serigala berbulu domba yang tak tahu balas budi. Jika ada lain kali keluar dari keluarga Lu. Rencana tidur Mingyu Progres berhenti saat ini. Aku di sini mencari sukarelawan dari publik. Menjanjikan Anda dan keluarga Anda hadiah tertinggi. Ini adalah surat kematian mulai sekarang. Tidak akan ada lagi orang bernama Lu Mingyu. Informasi Anda akan dirahasiakan sepenuhnya. Termasuk Tuan Lu dan keluarga Anda. Dalam 3 hari jika Anda menyesal Anda bisa menghubungi saya kapan saja. Terima kasih banyak kakak. Aku akan menjadi sukarelawan pertamamu. Anggap saja sebagai pembayaran atas semua cinta dan kasih sayang keluarga Lu selama bertahun-tahun. Xing Chen, bukankah sudah kubilang tunggu di rumah dengan baik-baik? Kami akan membawamu untuk pemeriksaan medis kan? Ya jantungmu tidak baik, jangan berlarian. Ah tidak apa-apa kakak-kakak. Kalian begitu baik padaku, bagaimana mungkin aku memberi kalian masalah lagi? Kamu adalah adik kandung kami, kalau tidak baik padamu. Lalu kepada siapa kami harus baik? 3 hari lagi adalah ulang tahunku yang ke-18. Mungkin ulang tahun terakhirku. Xiaoyu, kenapa di sini? Gula darah rendah akan kambuh. Xiaoyu, Kakak, hatiku sangat sakit. Xing Chen, apakah penyakit jantungmu kambuh lagi kakak? Cepat bawa mobil ini Lu Mingyu. Pasti pura-pura lagi, kamu sudah lupa berapa kali dia berpura-pura. Sekarang cepat bawa mobil antar Xing Chen ke rumah sakit. Kakak, aku sangat kesakitan. Kak, Belum puas main sandiwara, ya pergi sana pura-pura mati. meskipun aku benar-benar menghilang dari dunia ini, kalian pasti tidak akan pedulikan, baiklah. Kuharap kalian selalu bahagia. Adik, kenapa kau jangan nakut-nakuti kakak? Aku akan mengumpulkan dokter dari seluruh dunia untuk memeriksamu. Kamu pasti akan sembuh. Ini salah kakak ketiga. Kakak ketiga mengabaikanmu. Kak, Adik Chen Qian menanges. Kak Bibiyun. Ternyata mimpi ya. Aku bawa bubur kesukaanmu. Hipoglikemiamu sudah lebih dari 10 tahun. Kenapa tidak bilang ke tuan-tuan? Dulu takut mereka khawatir, sekarang tidak penting lagi. Lu tua, cepat sini. Ayah ibu. Salah kamar Xing Chen di sebelah. Kamu kenapa lagi? Sudah, jangan buang waktu di sini.
Xingchen masih menunggu kita. Enak. Dulu kalian baik-baik saja. Kenapa sekarang jadi begini? Non, kamu benar-benar mau ikut? Relawan itu ya? Penelitian ini adalah jerih payah kakak selama 5 tahun. Dan ini hal terakhir yang bisa kulakukan untuk keluarga Lu Bibiun. Kamu harus jaga rahasia ini. Non. Merekam hari yang bahagia. Meskipun hari ini aku sakit tapi keluargaku. Semua ada di sini. Ayo Xingchen. Minum buburnya selagi hangat ibu. Ini bubur yang ibu buat khusus untukku ya, tentu saja. Orang lain tidak bisa minum ini. Ayo minum lagi. Yuyu, ibu buatkan bubur. Aku paling suka minum bubur buatan ibu. Kalau kamu mau minum, ibu buatkan setiap hari. Bagaimana? Ada ibu itu enak. Ayo minum bubur. Keluargaku? Aku suruh mereka tidak usah datang tapi mereka tidak tenang. Kamu kan satu-satunya adik kami. Bagaimana mungkin membiarkanmu sendirian di ruang perawatan? Inikah putri kesayangan keluarga? Aku juga ingin dimanja, punya 3 kakak laki-laki, sungguh bahagia. Aku juga ingin menjadi adik mereka. Tidak boleh, aku adalah satu-satunya adik mereka. Hari ini aku yang datang pertama, adik naik mobilku. Terakhir kali kamu yang bawa, sekarang giliranku. Aku tidak bisa melihat kalian kasihani aku, adik. Kemari. Sudah-sudah, kalian jangan berebut lagi. Hari ini kita pulang bersama, ayo pergi. Dari awal sampai akhir aku di keluarga ini hanya pengganti. Hei. Apa relawan sudah ditemukan? Sudah 5 tahun akhirnya ditemukan. Siapa dia Pak Lu, relawan itu? Pak Lu, Anda pernah memerintahkan. Informasi relawan harus dirahasiakan, tidak boleh ada yang bocor. Termasuk kamu ya, aturan tidak boleh dilanggar. Harus memperlakukan keluarga relawan dengan baik, semua biaya ditanggung oleh keluarga Lu. Pak Lu di data relawan. Tertulis yatim piatu. Yatim piatu. Kalian temani Xingchen di sini, aku akan melihat Xiaoyu berhenti. Xingchen adalah adik kandungmu, lihat dia masih sakit. Tidak apa-apa ayah, aku sudah terbiasa sendirian. Mungkin adikku lebih butuh perhatian. Xiaoyu sudah hidup bersama kita 12 tahun, sekarang di rumah sakit. Harus dilihat juga. Aku juga mau ikut. Bibiun. Dulu saat aku di panti asuhan, tidak pernah berharap akan punya keluarga. Tapi Tuhan memberiku hadiah, membuatku bertemu dengan mereka. Aku baru sadar ternyata hidup itu manis. Tapi gula yang sudah kadaluarsa bagai racun. Jika bisa memilih lagi, tidak akan menjadi keluarga mereka lagi. Lu Mingyu, selama ini keluarga Lu telah merugikanmu. Benarkah? Kakak, Kita seharusnya mendengarkan kata orang tua, tidak seharusnya datang menemuimu. Kalau tidak akan mendengar kata-kata kejammu. Kamu sangat mengecewakanku selama 12 tahun ini. Kami menganggapmu sebagai adik kandung. Kamu beruntung menjadi putri keluarga Lu itu, karena kamu naik pangkat. Pada akhirnya kamu masih tidak puas. Kamu bangun, jelaskan apa maksud kata-katamu itu. Nona, bukan itu maksudnya. Dia menganggap keluarga Lu lebih penting dari nyawanya sendiri. Bahkan sampai, Bibiun. Barusan aku bicara tanpa berpikir. Kakak-kakak, jangan marah. Sudahlah, lagi pula kalian memang sudah tidak suka padaku. Tidak apa-apa kali ini. Shao. Kornea Anda cocok, benar katamu. Ya Shao, bagus sekali. Kak, akhirnya kamu bisa melihat Lu Mingyu. Aku akan bisa melihat lagi, jangan sampai aku dengar. Kamu bilang kamu mau mataku. Kak, hati-hati tangga. Kak, jangan takut. Kedepannya aku akan menjadi matamu. Baiklah kalau begitu. Kak, tolong lihat dunia ini untukku.
Halo. Bisakah kamu bantu aku lagi? Katakan. Tolong seminggu lagi. Donorkan kornea saya. Kornea. Baiklah hari ini keluarga, lu mendapat 2 kebahagiaan. Jangan sampai hal kecil ini merusak suasana. 2 kebahagiaan. Kamu belum tahu kan program tidur Ming Yu? Sudah menemukan sukarelawan kami, akan mengadakan pesta. 3 hari lagi, untuk merayakan kebahagiaan keluarga lu. Harus dirayakan dengan baik. 3 hari lagi ulang tahunku. Kalian pasti lupakan kalau tahu sukarelawannya adalah aku. Apakah kalian akan sedikit sedih? Kamu harus datang lagi pula proyek ini. Dinamai dengan namamu. Baik. Ternyata para tuan muda diam-diam menyiapkan kejutan ulang tahun untukmu. Ternyata mereka masih memikirkanmu bagaimana kalau kamu. Suka. Cantik sekali. Sepatu hak tinggi yang begitu indah. Sepertinya hanya putri yang bisa memakainya. Xiao Yu, kita ini adalah seorang putri. Saat kamu berusia 18 tahun, kakak akan membuatkan sepatu kristal yang benar-benar unik untukmu. Ini bukan ukuranku. Kenapa kamu selalu suka mencuri barang orang lain? Ini sepatu yang khusus dibuatkan abang untukku. Sudah kotor karena tangan kotormu. Ternyata bukan untukku. Abang? Mana sopan santunmu, kenapa kamu mengambil barang Xing Chen? Maaf. Kupikir itu untukku. Berlagak sok akrab, apa semua barang di rumah ini untukmu? Apakah aku yang berlagak sok akrab? Atau kalian yang terlalu banyak akal? Janji yang diucapkan sembarangan, hanya aku yang serius. Kalau adik suka, berikan saja padanya. Lagi pula aku tidak pantas memakai sepatu yang secantik itu. Omong kosong, asalkan putriku suka. Bukan hanya sepasang sepatu hak tinggi. Seluruh toko pun mama akan belikan untukmu. Mama? Lu Ming Yu. Sekadar sepasang sepatu kamu juga mau rebut dari Xing Chen. Di rumah ini. Bukan apa yang kamu mau pasti bisa kamu dapat. Benar-benar iri dan serakah. Bersihkan sepatunya, minta maaf pada Xing Chen. Xiao Yu, katakan pada papa apa yang kamu inginkan tadi. Bahkan jika kamu ingin bintang di langit, papa juga akan ambilkan untukmu. Putri kami pantas mendapatkan yang terbaik. Aku hanya ingin keluarga kita selalu bersama. Baik. Hebat. Pada akhirnya hanya aku yang berpegang teguh pada masa lalu. Mereka adalah satu keluarga. Aku yang akan membersihkan sepatu Nona Xing Chen. Bibi Yun, biar aku sendiri. Sudah, jangan dibersihkan lagi, lain kali jangan seperti ini. Tidak akan ada lain kali. Terima kasih abang untuk sepatunya, aku sangat suka. Aku pasti akan memakainya untuk menghadiri pesta keberhasilanmu. Sudah, kalau kamu benar-benar suka. Abang akan biwakan lagi sepasang untukmu. Terima kasih abang, tidak usah. Tidak tahu terima kasih. Dulu kamu terlalu dimanja di rumah. Sampai membuatmu menjadi serakah. Kak ketiga. Aku akan segera pergi. Kalian tidak akan pernah marah karena aku lagi. Siapa yang mengganggu kamarku? Adik. Aku tidak enak badan belakangan ini. Kakak-kakak merasa aku tidak nyaman naik turun tangga. Jadi mereka menyarankan aku tinggal di sini, kamu tidak keberatan kan? Kalian yang membiarkannya tinggal di sini. Kata ibu, kamarmu paling banyak mendapat sinar matahari. Sangat cocok untuk Xing Chen beristirahat. Xing Chen tidak enak badan, jangan bersaing dengannya. Bersaing sejak dia kembali. Apa yang pernah aku saingkan dengannya? Kamu mau bilang apa lagi? Xing Chen sendirian di luar sana. Menderita selama bertahun-tahun, hanya sebuah kamar. Kasihkan saja padanya. Aku ganti. Tidak bisa ganti.
Aku punya kebiasaan bersih, tidak suka orang lain menyentuh barang-barangku. Lalu kamu mau aku tidur di mana? Bukannya masih ada kamar tamu? Xiaoyu, kamu sabar dulu beberapa hari. Baiklah, lagi pula di rumah ini. Aku tidak akan tinggal lama lagi. Aku bantu. Tidak usah. Tuan, kamar tamu itu penuh barang-barang. Lampunya rusak dan ada kecoa, tidak bisa ditinggali. Kalau begitu kamu segera bersihkan. Tidak apa-apa. Aku bantu ya, adik. Kamu pikir kamu anak angkat, bisa bersaing denganku? Adik kecil, ini kamar dengan pencahayaan terbaik di rumah kita. Dan barang-barang ini semuanya kami pilih dengan hati-hati. Dan tempat tidur ini kami pesan khusus dari Prancis. Dan perabotan ini adik kecil tidak suka mana. Kami ganti untukmu. Aku sangat suka, kalian sangat baik padaku. Karena di hati kami, kamu selalu yang paling penting. Ternyata, rumah ini sudah tidak ada tempat untukku. Xiao Tuan Yuan. Tanganmu terluka parah, kenapa tidak bilang pada kami? Aku tidak mau membuat kakak-kakak khawatir. Kak, kalian ada lihat Xiao Tuan Yuan? Kamu masih berani menyebut kucing itu, lihat dia mencakar Xing Chen. Tunggu aku menemukannya, lihat bagaimana aku menghukumnya. Xiao Tuan Yuan tidak pernah menyakiti orang. Saudara ketiga Xiao Tuan Yuan adalah hadiah darimu, kamu tahu itu. Orang saja bisa berubah, apalagi seekor kucing. Sebaiknya dia jangan pernah kembali. Memang semuanya bisa berubah. Padahal jelas kalian yang membawanya pulang. Benar juga di rumah ini. Yang tidak dianggap bukan hanya kucing. Tunggu sampai aku menemukannya. Aku akan membawanya pergi bersamaku. Apakah kita tadi terlalu keras padanya? Ayo kita pergi melihatnya. Xiao Tuan Yuan. Xiao Tuan Yuan, Xiao Tuan Yuan. Kenapa? Xiaoyu, Adik, jangan sedih lagi. Apakah kamu suka hadiah yang aku berikan? Kamu yang membawa Xiao Tuan Yuan. Aku akan mencekikmu. Lu Mingyu, kamu gila. Kakak dia yang membunuh Xiao Tuan Yuan. Aku tidak punya adik. Kenapa kamu menuduhku? Padahal jelas kamu sendiri yang tidak menjaga kucing itu, masih menyalahkan orang lain. Sudahlah, aku akan membelikanmu yang baru. Sudah. Di luar dingin, ayo pulang dulu. Tidak bisa kembali. Kedepannya saat kita tidak di rumah, biarkan dia menemanimu untuk kita. Cepat beri dia nama. Kalau begitu namanya Xiao Tuan Yuan. Baik. Xiao Tuan Yuan. Kakak-kakak sudah berubah. Apakah kamu juga akan meninggalkanku? Salju turun begitu lebat, tidak tahu kapan akan kembali. Kenapa begitu keras kepala, bagaimana bisa kamu memukulnya tadi? Dulu kamu tidak tega mengatakan hal seperti itu padanya. Aku. Xiao Tuan Yuan.
Aku akan segera menemanimu. Xiao Yu. Xiao Yu, Xiao Yu. Bermimpi lagi. Akhirnya kamu sadar pingsan semalaman. Kedepannya jangan terlalu nekat. Maaf ya Xiao Yu. Kakak seharusnya tidak melayangkan tangan padamu Xiao Yu. Lihatlah masih ada bagian tubuhmu yang tidak nyaman. Ini adalah gaun yang kami siapkan untukmu. Hari ini adalah hari yang sangat penting. Kamu harus tampil dengan pakaian terbaikmu. Kalian masih ingat hari apa ini? Tentu saja hari ini adalah pesta perayaan keberhasilan program Tidur Mingyu. Apa yang sebenarnya aku harapkan? Bagaimana mungkin mereka ingat hari ulang tahunku? Ini hanya perayaan hari kepergianku saja. Apa ini? Tidak baik, tidak baik. Nona kita kambuh lagi penyakit jantungnya. Alasan yang sama lagi. Aku baik-baik saja, kalian pergi saja melihatnya. Xiao Yu, kamu jaga dirimu dulu, kakak janji. Setelah pesta perayaan selesai aku pasti akan membelikanmu seekor kucing yang sama persis. Kali ini tidak akan menunggu lagi. Datanglah Luzong. Terima kasih atas kehadiran kalian semua bersama keluarga Lu, merayakan keberhasilan peluncuran program Mingyu. Semua ini berkat relawan yang tidak diketahui namanya. Mari kita angkat gelas untuknya. Selain itu, putri keluarga Lu yang hilang selama bertahun-tahun telah ditemukan kembali selama 2 tahun. Manfaatkan kesempatan ini, saya secara resmi mengumumkan kepada semua orang. Mengubah nama program Tidur Mingyu menjadi Program Tidur Xingyu. Xing Chen Mingyu. Semuanya adalah orang yang paling penting bagi keluarga Lu. Kakak, mulai sekarang keluarga Lu tidak akan ada lagi Mingyu. Proyek terakhir sudah kehabisan uang, bagaimana kalau kamu investasikan lagi? Apakah kakak kedua benar-benar buta? Aku merasa dia seperti orang normal saja, tentu saja benar-benar buta. Kakak kedua, aku sudah memanggang daging untukmu, cepat makan. Baik. Kamu benar-benar tega, itu kan kakak kandungmu. Kakak kandung. Kakak kedua. Adik, bagaimana bisa kamu sengaja menjatuhkan kakak kedua? Xiao Yu, kamu. Kakak kedua, aku tidak. Aku melihatmu hampir jatuh kerak panggang. Kamu berbohong, banyak orang yang melihatnya. Masa bisa sengaja menuduhmu? Memang kita semua melihatnya. Yang kamu dorong si anak kedua cukup, Xiao Yu. Hari ini adalah hari bahagia keluarga Lu. Aku tidak akan mempermasalahkan ini denganmu. Kakak kedua, kamu tidak percaya padaku. Kalau tadi benar-benar ada pemanggang di depan, kenapa Xing Chen tidak mengingatkan aku dan bagaimana mungkin kamu mengorbankan nyawamu untuk menyelamatkanku? Aku akan. Kakak kedua. Kakak kedua, kamu baik-baik saja kan? Adik kecil, kamu tidak terlukakan. Adik kecil, kalau ada bahaya jangan-jangan langsung maju. Lindungi dirimu sendiri dulu. Meski bahaya, aku akan selalu melindungi kakak kedua. Tapi nanti tidak akan lagi. Gula darah rendah kambuh lagi obat. Xiao Yu, aku tidak bermaksud begitu. Jangan berpura-pura lagi. Setelah hari ini operasi kornea kakak kedua selesai, dia bisa melihatmu, trik-trik kecilmu ini tidak akan berguna lagi. Lu Mingyu, aku pasti akan mengusirmu dari keluarga Lu. Xing Chen, Xing Chen, Xing Chen. Kamu gila ya, kamu mau nyawa Xing Chen ya?
Lu Mingyu memanfaatkan kasih sayang kami padamu. Semakin tidak tahu diri ya. Kasih sayang. Sudahlah, aku tidak punya tenaga untuk menjelaskan pada kalian. Aku perlu minum obat. Jangan berpura-pura kamu sakit apa. Yang paling butuh pertolongan sekarang adalah Xingchen. Lihat, kamu melukai Xingchen sampai seperti apa. Masih berpura-pura kasihan, cepat minta maaf. Aku baik-baik saja. Aku yang bikin adik tidak senang, aku minta maaf padanya. Ah, ada hubungannya apa denganmu? Yang harus minta maaf adalah dia. Obat. Kakak adik ketiga. Xiaoyu terdengar tidak baik-baik saja. Xiao Shiryu, kamu sakit apa? Kenapa kami tidak tahu? Adik-adik. Barusan kakak yang salah, aku minta maaf padamu. Kamu mau apa? Aku sudah bilang akan mengusirmu dari keluarga Lu. Oh ya, kamu tidak tahu kan kucingmu itu mati dengan sangat mengenaskan. Lu Xingchen, aku akan membunuhmu. Xingchen. Pembunuhan. Lu Mingyu ingin membunuh Lu Xingchen. Xingchen, kamu baik-baik saja. Kak, tolong aku. Lu Xingchen, kenapa kamu begitu? Meskipun kamu tidak melakukan ini, mereka akan tetap memihakmu tanpa syarat. Bangsat masih berani berbuat onar di sini. Dia kan kakakmu. Bagaimana aku bisa punya anak seperti kamu? Apa yang sudah kami lakukan padamu hingga kamu membalas seperti ini? Dulu benar-benar menyesal membawamu ke keluarga Lu. Hingga terjadi hal seperti ini. Aku tidak melakukannya, sudahlah. Bagaimanapun aku menjelaskan, kalian tidak akan percaya. Lu Mingyu, selama ini, kami sudah memberikan semua perhatian padamu. Tapi kamu membuatnya menjadi lelucon, sangat mengecewakan. Kakak, Anak durhaka hari ini. Keluarga Lu akan memutuskan hubungan denganmu. Ayah Shiryu kan adik kita. Suruh dia minta maaf pada Xingchen saja. Iya, ayah, aku sebagai kakak juga tidak akan mempermasalahkan adik. aku setuju untuk memutuskan hubungan. Mungkin dari awal sudah salah. Sekarang semuanya harus kembali ke jalurnya. Xiaoyu, jangan gegabah dulu. Sadar dikit boleh tidak, kamu benar-benar ingin meninggalkan keluarga Lu dan meninggalkan kami. Kalau kamu memang tidak ingin menjadi bagian dari keluarga Lu, maka jangan pernah kembali lagi. Kak ketiga, kalau begitu, seperti yang kamu inginkan. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa. Ternyata ulang tahunku. Juga hari perpisahanku dengan keluarga ini. Apakah kita tidak akan mengejar adik kecil dia selain kita? Tidak punya teman lain, tunggu dia puas pasti akan kembali. Anggap saja sebagai pelajaran ayah. Tapi kamu mengatakan hal seperti memutuskan hubungan. Apakah tidak terlalu menyakiti Shiryu? Barusan aku juga sedang emosi. Xiaoyu seharusnya tidak akan mempermasalahkan Kak. Mr. Lu, apakah foto keluarga yang Anda pesan masih akan diambil? Non. Aku sudah menunggumu lama, ayo. Non, hari ini adalah ulang tahunmu. Aku akan membuatkanmu mie panjang umur. Masih ada yang ingat? Terima kasih Tante Yun. Lu Mingyu. Selamat ulang tahun yang ke-18. Non. Tante Yun selama ini. Terima kasih atas perawatannya. Kemarilah sebentar. Tante Yun. Ini semua tabunganku selama ini, ambillah. Tidak bisa, Non, aku tidak bisa menerimanya. Tante Yun, ambillah. Hidup dengan baik. Non.
Loteng kecil ini tidak ada yang datang. Kedepannya ini akan menjadi markas rahasia kita. Erge untuk apa kotak ini? Untuk jadi lubang pohon. Adik kecil, kakak akan selalu berdiri di belakangmu. Percaya padamu dan mendukungmu. Lu Mingyu, selama ini, kami memberimu banyak kasih sayang. Tapi kau membuatnya menjadi lelucon, sangat mengecewakanku. Kakak, Adik kecil, terima kasih telah datang ke keluarga lu. Menjadi mataku, membuat duniaku tidak lagi gelap. Lu Mingyu, aku akan bisa melihat lagi. Jangan pernah lagi mendengar. Kau bilang akan menjadi mataku, kalimat itu. Adik kecil, kau selamanya adalah. Putri kecil tercinta kami. Apa yang kau inginkan kakak ketiga akan memberikannya padamu. Di keluarga ini, bukan apa yang kau inginkan bisa kau dapatkan. Sangat iri dan serakah. ternyata janji-janji ini hanya aku yang ingat. Tidak akan ada yang ingat lagi, biarkan aku. Dan masa lalu kita terkubur di sini. Karena ini foto keluarga, tunggu Xiaoyu kembali baru kita foto bersama. Aku adalah adik kandung kalian. Kita adalah satu keluarga, kenapa harus menunggunya? Xing Chen, kenapa kau juga jadi manja? Kau dan Xiaoyu adalah keluarga, lu kau sendiri, di luar selama tahun. Karena merasa bersalah kami lebih memihakmu. Tapi itu tidak berarti kami tidak menyayangi Xiaoyu. Aku tahu, tunggu Xiaoyu kembali baru kita foto bersama. Dia datang ke keluarga kita sejak usia 6 tahun. Aku juga melihatnya tumbuh dari kecil. Aku ingat Xiaoyu selalu ingin bersama kami. Mengambil foto keluarga tapi selalu tidak lengkap. Sekejap mata 12 tahun telah berlalu. Oh iya, hari ini tanggal berapa ya? 14 Februari, hari ini hari Valentine. Tidak, hari ini ulang tahun adik yang ke-18. Sial, bagaimana kita bisa lupa hari yang begitu penting? Aku akan mencarinya. Kakak kedua ayah? Xing Chen, selamat, mulai sekarang kamu adalah putri satu-satunya keluarga Lu. Aku susah payah masuk ke keluarga Lu. Tidak ada yang boleh menghalangi jalanku, mereka harus tahu. Anak angkat itu yang sebenarnya anak kandung, sedangkan kamu adalah pengganti. Apakah mereka akan menyesal? Apa gunanya? Mereka sudah melukai hatinya. Apakah cermin yang pecah bisa utuh lagi? Kamu bilang dia bisa pergi kemana di jam segini? Adik, ayo kita cepat. Xiaoyu. Xiaoyu, Xiaoyu. Xiaoyu. Pulanglah bersama kami. Mulai sekarang kita adalah satu keluarga. Hari ini keluarga Lu akan memutuskan hubungan denganmu, Xiaoyu. Jangan bertindak gegabah, bisa lebih dewasa tidak? Apakah kamu benar-benar ingin meninggalkan keluarga Lu, meninggalkan kami? Karena kamu tidak ingin menjadi bagian dari keluarga Lu, maka jangan pernah kembali lagi. Semoga keluarga kalian bersinar terang. Aku tidak akan menjadi embun di atap lagi. 12 tahun membantu dalam kesulitan. 12 tahun saling mendukung. Sampai di sini kita tidak saling berhutang. Bibi Yun, Ya tuan muda, tuan. bukannya aku menyuruhmu membereskan kamar. Kenapa lampunya masih rusak, kamu tidak tahu? Adik paling takut gelap. Nona sekarang tidak takut gelap. Omong kosong, adik pasti menyalakan lampu saat tidur malam. Bagaimana mungkin tidak takut gelap? Adik tidak takut ada kakak di sini. Kedepannya, kakak akan selalu menemanimu, akan melindungimu. Kakak, aku takut kapan listriknya nyala.
Xiao Yue jangan takut. Kami akan terus menyalakan lampu untukmu. Bibi Yun, apa yang sebenarnya terjadi? Sejak terakhir kali, nonaku keluar dari gudang. Dia tidak takut gelap lagi. Gudang? Xing Chen datang bersamamu untuk mengambil barang, kau malah menguncinya di gudang, hingga dia jatuh sakit. Aku tidak melakukannya. Kau masih berani membantah, renungkanlah baik-baik di sini. Rasakan bagaimana rasanya dikunci di ruangan gelap, ayo pergi. Ayah ibu. Kakak. Jangan tinggalkan aku di sini. Aku takut. Nonaku dikunci di luar. Selama 24 jam penuh. Nyaris kehilangan nyawa. Gelap itu bukan apa-apa. Saat itu, hanya ingin memberinya pelajaran. Tidak bermaksud benar-benar menguncinya. Dulu saat kami membawa Xiao Yu pulang, kami berjanji akan memperlakukannya seperti anak kandung. Baru saja kami membicarakannya seperti itu di pesta perayaan. Telepon adik terus tidak bisa dihubungi. Dia di Jiangcheng selain kami. Tidak ada keluarga atau teman lain. Bibi Yun, kamu tahu adik pergi kemana? Biasanya adik selalu bercerita padamu. Nonaku sudah pergi. Kalian berpura-pura seperti ini untuk siapa? Nonaku bilang ingin menyendiri. Merayakan ulang tahunnya sendiri. Tidak, aku akan mencarinya sekarang, aku juga ikut. Nonaku tidak ingin diganggu. Jika kalian benar-benar peduli. 3 hari lagi, adakanlah upacara kedewasaan untuk nonaku. Dia akan sangat senang ketika kembali melihatnya. Harus diadakan dengan baik kami. Berhutang permintaan maaf pada adik kali ini. Aku akan membuat adik menjadi putri paling bahagia di dunia. Kita tunggu adik kembali. 2 tahun ini nonaku terus menunggu kalian menengoknya. Kali ini, kalian juga rasakan bagaimana rasanya menunggu. Adik kali ini pergi tanpa pamit. Pastinya dia sangat kecewa pada kita. Jangan terlalu banyak berpikir. Besok kamu akan menjalani operasi kornea, istirahatlah dulu. Adik perempuan akan kembali dalam 3 hari. Nanti dia akan senang melihat matamu sembuh. Pasti lebih senang daripada menerima hadiah apapun. Adik perempuan paling sayang padamu waktu kecil, dia bilang. Saat besar nanti, dia akan mendonorkan kornea Jika untukmu. Mataku diganti oleh adik perempuan, aku lebih memilih untuk tidak bisa melihat selamanya. Aduh. Kenapa aku tidak bisa seperti orang biasa? Kenapa? Erge, kamu baik-baik saja. Aku akan membantumu bangun. Egi, aku pasti akan membantumu melihat. Adik, aku akan bisa melihat. Kamu juga cepat kembali ya. Tenang, operasi Shao sangat sukses. Ayah ibu, Ya, kakak adik. Ya, anak kamu bisa melihat ibu sekarang. Benar-benar bisa melihat. Sangat bagus. beruntung ada pendonor ini Xiaoming. Sehingga bisa mendapatkan penglihatan kembali. Kita harus berterima kasih dengan hadiah yang besar. Ini adalah kebaikan seumur hidup. Ayah ibu, aku sudah mengirim orang untuk menghubungi. Pendonor meminta kerahasiaan, jadi tidak bisa dihubungi. Aku akan menulis surat terima kasih Kak. Tolong sampaikan ke pusat donasi untuk diberikan padanya. Pasti tidak akan mengganggunya baik. Erge. Sangat bagus kamu akhirnya bisa melihat. Lu Zong, kenapa akhir-akhir ini Nona Mingyu tidak datang untuk pemeriksaan ulang? Pemeriksaan ulang memeriksa apa? Kalian tidak tahu Nona Mingyu menderita hipoglikemia bawaan. Parahnya bisa menyebabkan shock, bahkan kematian. Dia sudah melewati waktu pemeriksaan ulang beberapa hari.
ayah ibu. Salah jalan Xing Chen di sebelah. Sudah jangan buang waktu di sini. Xing Chen masih menunggu kita. Belum puas bermain peran pergi mati di sana. Aku mau minum obat. Jangan berpura-pura kamu sakit APA. Lihat bagaimana kamu menyakiti Xing Chen masih berpura-pura kasihan di sini. Cepat minta maaf adik. Apa yang sebenarnya kami lakukan padamu? Adik, kesehatanmu tidak baik. Kami ternyata tidak tahu apa-apa. Aku bahkan memperlakukannya seperti itu. Aku tidak pantas menjadi kakaknya. Pasti dia takut kami khawatir. Jadi dia tidak memberitahu kami. Semuanya salahku kalau saja aku tidak pulang. Sudah, tidak apa-apa, bukan salahmu. Kami yang mengabaikannya. Kali ini dia pulang, kami harus mengganti rugi berlipat ganda. Kekurangan selama 2 tahun ini. Kak, kedua matamu baru sembuh hari ini. Kamu mau pergi kemana? Aku akan menemanimu. Aku ingin pulang, aku ingin melihat tempat tinggal bersama adik. Tempat tinggal bersama. Kak kedua, kamu jalan pelan-pelan. Sekarang kak kedua meski tidak sengaja terbentur juga tidak akan sakit. Adik, ini apa? Melipat burung bangau, kata temanku. Melipat 999 burung bangau bisa mengajukan permohonan. Aku ingin mengajukan permohonan, kak kedua bisa melihat. Ini semua bohong. Tidak, aku tetap akan melipat setelah selesai. Letakkan di markas rahasia kita. Markas apa? Markas rahasia. Kamu ingat waktu kecil, kita punya markas rahasia dengan adik. Aku ingin melihatnya. Ayah ibu Xing Chen. Kami ajak adik kedua jalan-jalan. Kak kalian datang. Kak kalian akhirnya datang. Aku sudah menunggu kalian lama. Lain kali pasti tidak akan membuat adik menunggu lagi. Kelinci kecil ini. Aku yang memberikan ke adik. Ini sepertinya kotak yang dulu kita jadikan lubang pohon. Aku hampir lupa. Kita masih punya markas rahasia. Adik sendiri ternyata menulis begitu banyak. Hanya dia yang ingat. Dia selalu menyimpan kita di hatinya. Sedangkan kita, Aku sejak kecil ditinggalkan di panti asuhan. Mengira seumur hidup tidak akan punya keluarga sampai mereka muncul. Baru aku sadar, ternyata dicintai itu begitu hangat. Setiap hari bersamanya, aku seperti berada di mimpi memiliki kebahagiaan paling indah di dunia. adik kecil. Aku sangat menghargai ikatan keluarga yang sulit didapat ini. Tapi setiap hari aku hidup dalam ketakutan. Karena kakak-kakakku terlalu baik padaku. Aku takut saat membuka mata mimpiku akan berakhir. Kakak-kakakku hampir terlibat dalam semua. Pertama, dalam hidupku. Mereka yang membuat hidupku berwarna. Pertama kali tampil di panggung. Pertama kali rebonding. Pertama kali mencoba gaun pengantin. Wah, di sini. Kakak-kakakku mengajarkanku apa itu cinta. Aku juga akan mencintai mereka sepenuh hati. Kakak sulung sibuk bekerja, sering susah tidur. Kuharap kantong lavender buatanku bisa membantunya. Kakak ketiga perutnya tidak baik. Aku mempelajari banyak resep. Berharap bisa menyembuhkan perutnya. Kakak kedua yang paling kukhawatirkan. Matanya tidak bisa melihat tapi selalu berpura-pura tidak peduli. Kakak kedua, aku tahu dia hanya tidak ingin kami khawatir. Sebenarnya pasti dia sangat sedih. Jika bisa aku rela memberikan segalanya untuk kakak kedua bisa melihat kembali. Tapi sebelum itu aku akan selalu berada di belakangnya. Menjadi matanya melindunginya. Adik kecil, cepatlah kembali. Kakak kedua belum memberitahumu, kakak kedua sudah bisa melihat, kakak kedua belum tahu. Seperti apa rupamu kakak kedua? Matamu baru sembuh, jangan terlalu bersemangat. Nanti aku akan membawamu melihat buku harian adik kecil.
Di sana ada kenangan kita selama ini. Baik apa ini? Anda tidak boleh menyentuhnya, Nona. Kamu pelayan berani menghalangiku. Wanita itu sudah pergi, buat apa menyimpan sampah ini? Ini adalah barang terakhir yang ditinggalkan Nona. Anda tidak boleh menyentuhnya, ingat. Dari sekarang hanya ada satu Nona di rumah ini. Ini buku harian Nona bersama para tuan muda. Anda tidak boleh menyentuhnya. Para tuan muda akan marah. Hanya sebuah buku tua. Aku bisa menghancurkannya, lalu apa? Nona tidak boleh. Aku yang jadi adik kesayangan mereka. Berhenti. Lihat hebat nggak? Aku hampir selesai mengerjakan satu buku ini. Di sini ada semua kenangan indah kita dari kecil sampai sekarang. Banyak banget capek ya. Nggak capek lihat foto-foto ini. Kayak mengulang kebahagiaan lagi. Nanti aku bantu kamu mengguntingnya, kalau sudah tua nanti. Kita buka lagi kenangannya, adik. Ini harus disimpan baik-baik. Siapa yang suruh kamu bakar? Ini kenangan kita dan Xiao Yu selama 12 tahun. Semuanya sudah kamu hancurkan. Ini cuma buku catatan aja kan? Kak kalian sudah putus hubungan dengannya. Dia bukan adik kalian lagi. Kalau kamu suka nanti kita bisa bikin bersama. Kamu beda sama dia. Kalau kamu berani sentuh barang Xiao Yu lagi, aku nggak akan maafin kamu pergi. Hei, cariin aku ahli restorasi terbaik di dunia. Sudah nggak bisa diperbaiki lagi. Kalau adik pulang dan lihat bukunya rusak, dia pasti sedih. Nggak akan. Nonanya nggak akan pulang, dia sudah. Bibi Yun maksudnya apa? Maksudku Nona. Walaupun dia pulang, hatinya sulit diperbaiki. Asalkan Xiao Yu pulang, kita pasti bisa cari cara supaya dia maafin kita. Ini cuma buku catatan aja, aku temani dia bikin 100 buku. 1000 buku. Kita akan memperbaiki semua penyesalan itu, satu persatu. Sebelumnya kita bodoh tapi masih banyak waktu. Setiap detik adalah kesempatan kita untuk menebusnya. Aku akan tunjukin ke adik betapa kita peduli padanya, tunggu dia pulang. Kita bisa foto keluarga lagi, oh ya. Aku pernah bilang ke adik, setelah pesta perayaan aku akan beli kucing yang mirip sama Xiao Tuan Yuan, dia hampir pulang. Aku harus cepat-cepat beli. Tapi mana ada kucing yang persis sama aku, bawa fotonya. Ke toko hewan satu-satu pasti ketemu. Fotonya ada nggak ada. Tapi aku tahu di mana ada. Nona, Video CCTV sebanyak ini, gimana caranya, pelan-pelan aja cari. Kenapa Xing Chen bisa memukul adik kecil? kenapa kamu begitu tak tahu malu kami sekali warga pergi jalan-jalan kamu Ngomong ke apa anak sih angkat? kakak Xing Chen kali ini? Biarkan aku ikut ya, aku juga sudah lama tidak liburan bareng keluarga. Mereka adalah keluargaku. Aku sarankan kamu lebih baik sadar posisimu. Jangan kayak perekat yang nempel terus sama kami. Xing Chen, Xiao Yu, ayo kita pergi. Kak, kali ini aku tidak ikut. Kalian main yang senang ya. Kenapa kamu begitu menyebalkan, seluruh keluarga sudah menunggu lama. Mau ikut ya ikut, nggak mau ya udah, apa kami harus memaksa kamu? Xing Chen, ayo kita pergi. Ayo pergi main. Aku selalu berpikir, dia cuma ngambek nggak mau liburan bareng kami. Ternyata kami salah paham sama dia. Semuanya karena Xing Chen yang menyesatkan kami. Kita cari Xiao Tuan Yuan dulu baru cari Lu Xing Chen untuk minta pertanggungjawaban. Ketemu. Bagaimana mungkin? Anak setan kamu dan majikanmu harus pergi dari rumah ini.
Bagaimana mungkin? Dia bisa menyembunyikan dirinya dengan sangat baik di depan kami. Ini sama sekali berbeda dengan yang kami lihat. Apa mungkin kami selama ini dibohongi olehnya? Kak, kalian lihat Xiao Tuan Yuan gak? Kamu masih berani sebut nama kucing sialan itu? Lihat bekas cakarnya di Xingchen. Tunggu aku ketemu, lihat bagaimana aku menghajarnya. Lu Mingyu, kamu gila ya? Kak, dia yang membunuh Xiao Tuan Yuan. Kami yang tidak percaya sama adik. Makanya dia sekarang bersembunyi dan gak mau ketemu kami. Lu Xingchen. Aku bunuh kamu. Gaun haute couture ini memang bagus ya Lu Mingyu. Aku pakainya jauh lebih cantik dari kamu. Akhirnya kamu pergi juga. Barang-barang ini. Tapi kamu tidak akan pernah tahu. Kamu sebenarnya anak kandung keluarga Lu. Yang salah cuma kalian sekeluarga yang bodoh. Kak, Bukannya sudah kuperingatkan, jangan sentuh barang-barang Xiao Yu. tidak, aku cuma. Kamu masih mau bohongi kami sampai kapan? RJ, jangan marahi adikmu lagi. Ini cuma baju lama, tunggu Xiao Yu pulang. Baru kita belikan yang baru, satu lemari penuh. Mama. Selama ini Xingchen terus menjebak Xiao Yu. Dia bahkan membunuh Xiao Tuan Yuan. Apa? Xingchen? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak, Kak. Jangan dengarkan omongan mereka. Aku selalu menyayangi adikku. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Dan Xiao Tuan Yuan, dia mati. Aku juga sedih. Kamu masih berani membela diri? Apa yang kamu lakukan? Kita sudah lihat di rekaman kamera. Bukankah kamu bilang kalung ini dicuri Xiao Yu? Adik, aku mohon padamu. Kalung itu, hadiah kembaliku dari kakak-kakak. Kembalikan padaku ya. Kamu tahu betapa pentingnya kalung itu bagi Xingchen. Kamu masih mencurinya, kamu punya hati tidak? Aku benar-benar tidak mencuri. Kamu penuh kebohongan keluarga Lu. Bagaimana bisa mendidikmu seperti ini? Minta maaf pada Xingchen. Cepat kembalikan barangnya, kalau tidak, aku akan mengusirmu dari keluarga Lu. Mengapa kamu tidak percaya padaku? Selama ini kamu terus menjebak Xiao Yu. Xiao Yu tidak melakukan apa-apa. Tidak. Kamu terpisah selama belasan tahun, kami merasa bersalah. Untuk menebusnya kami mengabaikan Xiao Yu, kamu masih tidak puas? Xingchen. Bagaimana bisa kamu memperlakukan adikmu seperti ini? Sungguh keterlaluan. Xingchen, tunggu Xiao Yu pulang. Kamu harus minta maaf padanya. Aku adalah putri dan adik kandungmu. Mengapa kalian memperlakukan anak angkat seperti itu? Aku beritahu kamu di hatiku. Kau takkan pernah bisa menyaingi Xiao Yu sekarang dari ruangan ini. Cepat pergi-pergi. Tidak menyangka. Xingchen ternyata seperti ini. Masih Xiao Yu yang patuh dan mengerti. Dulu Xiao Yu selalu di depan mata tapi tidak terasa. Baru 2 hari pergi aku sudah mulai merindukannya. 2 tahun ini, kita terlalu banyak melakukan kesalahan. Tunggu adik kembali, kita mulai lagi. Ini adalah saluran hiburan CCTV. Berikut ini adalah berita penting. Selamat ulang tahun untuk putri keluarga Lu Mingyu, selamat ulang tahun yang ke-18. Keluargamu mengadakan pesta ulang tahun yang meriah untukmu. Menantimu pulang. Lu Mingyu, selamat ulang tahun. Keluargamu menantimu pulang. Lu Mingyu, selamat ulang tahun. Keluargamu menantimu pulang. Hari ini adalah hari adik kembali, kali ini, pasti dia akan melihat sungguh-sungguh dan cinta kita. Semua ini adalah yang paling unik di dunia. Selain itu, aku juga akan memberikan patent Ronkin Tiger Singyu kepada adik. Aku menyiapkan beberapa mobil mewah untuk adik. Dan ratusan bodyguard sehingga kedepannya tidak ada yang bisa mengganggunya. Aku membeli semua perhiasan dari merek Elis. Aku ingin membuat adik kita menjadi bulan paling terang di keluarga Lu. Aku dan ibumu akan memberikan 10 villa di Teluk Bulan untuk Xiao Yu. Dan berharap dia kedepannya bisa memiliki tempat bersandar. Semua ini seharusnya menjadi milikku. Lu Mingyu, tunggu kamu kembali. Aku tidak akan melepaskanmu lagi. Non upacara dewasa kamu.
Bibi Yun akan menjadi saksi untukmu. Sudah lama waktu berlalu. Kenapa adik belum juga kembali? Apakah dia masih belum mau memaafkan kita? Apakah dia akan segera kembali? Halo, apakah ini rumah Lu Mingyu ya? Ada surat untuknya. Apakah ini kejutan dari Xiao Yu untuk kita? Anak ini merayakan ulang tahunnya sendiri, malah menyiapkan hadiah untuk kita. Cepat buka lihat apa isinya. Ini yang aku suruh kirim ke pendonor. Terima kasih telah membuatku bisa melihat lagi. Meskipun aku tidak tahu apa yang kamu alami. Mengapa memilih untuk mendonorkan kornea? Tapi tenang saja. Aku pasti akan hidup dengan baik membawa harapanmu. Dan berharap semuanya baik-baik saja untukmu. Pak, apakah kamu salah kirim surat ini memang? Aku suruh kakak mengirimnya dari rumah sakit tidak salah. Alamat pengiriman adalah di sini. Tapi surat ini memang saya kirim ke pendonor. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Kamu. Mata saya adalah milik adik. Lu Mingyu, nanti saya bisa melihat. Jangan pernah dengar lagi. Kamu bilang mau jadi mata saya. Baiklah kalau begitu. Kakak kedua nanti lihat dunia ini untuk saya. Saya mau kembalikan mata ke adik. Kakak kedua. Kamu tenang dulu. Anakku yang baik. Kenapa kamu begitu bodoh? Adik memberikan kornea mata ke kakak kedua. Dia sendirian di luar selama ini. Bagaimana dia bisa bertahan? Bibi Yun Xiaoyu pergi, kemana cepat katakan pada kami. Nonanya tidak mengizinkan saya bicara. Bibi Yun Xiaoyu sekarang sendirian dan tidak bisa melihat. Kalau terjadi sesuatu bagaimana dulu kami yang salah pada Xiaoyu. Tapi kali ini, kami benar-benar ingin menebus kesalahan. Bibi Yun katakan pada kami. Saya mohon nyonya. Nonanya menyimpan semua barang berharganya. Di loteng. Di sana ada sebuah kotak. Kalian buka dan lihatlah. Lihatlah. Apa Lina? Bagaimana mungkin? Ini yang Nona tinggalkan untuk kalian. Tidak mungkin. Orang yang baik-baik saja, bagaimana mungkin mati tidak? Tidak, tanggal di sini adalah 11 Februari. Adik tanggal 14 Februari masih bersama kami, bagaimana mungkin? Dia sudah mendapatkan surat kematiannya sebelumnya. Bibi Yun, adik yang menyuruh kamu menipu saya. Benarkan 2 tahun ini, kami buta mata dan hati. Jadi dia tidak mau kembali. Bagaimana mungkin adik menggunakan kematian untuk menipu kami? Tidak mungkin, Bibi Yun. Biar kami bertemu dia sekali saja. Karena kalian semua masih memikirkan dia. Kenapa dulu memperlakukannya seperti itu? Terlambat. Semuanya sudah terlambat. Ini yang Nona tinggalkan untuk kalian. Bibi Yun, jika suatu hari mereka menemukan kebenaran, serahkan ini kepada mereka. Tidak perlu mengatakan yang lain. Baik. Setelah Nona kembali dari pesta perayaan, merekam. Pesta perayaan brengsek. Masih berani membuat keributan di sini, dia adalah kakakmu. Bagaimana aku bisa membesarkan seorang bencana seperti kamu? Apa yang sebenarnya kami lakukan salah padamu, hingga kamu membalas kami seperti ini? Sebenarnya menyesal membawamu kembali ke keluarga Lu. Hingga terjadi hal seperti ini hari ini, Lu Mingyu. Selama bertahun-tahun kami memberikanmu kasih sayang. Tapi kamu mengubahnya menjadi lelucon, sangat mengecewakanku. Kakak,
Serigala yang tidak tahu terima kasih hari ini. Keluarga Lu akan memutuskan hubungan denganmu. Aku yang memaksa Xiao Yu pergi. Ayah. Ibu. Ini mungkin terakhir kalinya aku memanggil kalian seperti ini. Ketika kalian melihat video ini, aku sudah pergi. Malam ini, saat kalian mengatakan akan memutuskan hubungan denganku, semua pergolakan dalam hatiku menemukan jawabannya. Pergi adalah pilihan satu-satunya yang bisa kuambil saat ini. Aku selalu percaya kalian pernah mencintaiku. Benar kan? Dulu kalian membawaku keluar dari panti asuhan. Menyelamatkanku dari kegelapan. Kalian memberikanku sebuah rumah. Mengajariku apa itu cinta. Di keluarga Lu aku menghabiskan 12 tahun paling bahagia. Menyimpan banyak kenangan indah. Kenangan ini layak kusimpan seumur hidup. Sepertinya Tuhan merasa aku terlalu serakah. Jadi, mengambil kembali masa-masa indah ini. Dan kalian, sepertinya benar-benar menyerah padaku. Kita. Akhirnya, sampai pada saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Kakak selamat tinggal. Terima kasih telah menemaniku tumbuh besar, seperti pemandu yang melindungiku dari badai. Selamat juga padamu, akhirnya kau bisa mendapatkan apa yang kau inginkan. Program tidurmu hampir berhasil nanti. Kau tak perlu lagi merasa khawatir tentang itu. Kau harus selalu bahagia, kakak kedua. Selamat tinggal. Terima kasih telah menyembuhkanku, menghangatkanku. Selamat, akhirnya. Kau bisa melihat dunia ini. Matamu sangat indah nanti. Tolong lihatkan dunia yang indah ini untukku. Selamat tinggal, kakak ketiga. Terima kasih pernah bersedia menjadi ksatria untukku. Lambungmu tidak baik nanti. Ingatlah untuk makan tepat waktu. Cintailah dirimu sendiri dengan baik. Ayah ibu. Selamat tinggal. Terima kasih telah memberiku rumah yang hangat. Aku juga dengan tulus mendoakanmu akhirnya menemukan putri kandungmu sendiri. Kalian nikmatilah kebahagiaan keluarga. Yue. Jasa kalian. Aku ingat dalam hati. Bisa menjadi putri dan adik kalian. Aku sangat beruntung. Dan sangat bahagia. Terima kasih telah memberiku mimpi indah seperti ini. Tapi sekarang, mimpiku sudah terbangun. Aku juga harus pergi. Semoga di kehidupan berikutnya kita tidak lagi menjadi satu keluarga. Lu Xingchen. Kau yang salah, kau masih berani kembali. Kau yang menyebabkan Xiao Yu. Kau pantas mati. Kakak ketiga. Dia adik kandungmu, bagaimana kau bisa tega membunuhnya? Kakak ketiga, kami tahu kau sayang Minyu, kami juga sayang. Tapi kau jangan melakukan hal bodoh, lepaskan. Lepaskan. Xingchen. Kakak ketiga, bagaimana kau bisa tega membunuh Xingchen? Ya, kita sudah kehilangan Minyu. Kita tidak bisa kehilangan Xingchen lagi. Karena dia terus-menerus mengganggu dan menjebak. Lagi-lagi nakal membuat Xiao Yu pergi dan kehilangan kepercayaan pada kami.
Jika Xiaoyu tidak kembali aku jamin. Aku tidak akan membiarkannya tinggal di keluarga Lu. Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Pasien ini memiliki penyakit jantung yang sangat serius. Laporan tes sebelumnya juga sudah keluar. Dia menderita penyakit jantung keturunan. Saya sarankan kalian semua untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Keluarga Lu tidak memiliki riwayat penyakit jantung, bagaimana Xing Chen bisa mewarisinya. Ya, kami selalu melakukan pemeriksaan kesehatan setiap tahun. Kalau ada penyakit jantung keturunan seharusnya sudah terdeteksi. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan catatan medis Xing Chen? Orang tua memiliki golongan darah A. Apakah Xing Chen bukan anak keluarga Lu? Tidak mungkin saat Xing Chen diambil. Rumah sakit sudah membandingkan arsip DNA dari panti asuhan. Dia memang anak kami, tidak. Aku harus bertanya langsung pada Lu Xing Chen. Kamu siapa sebenarnya? Kakak kedua aku. Aku adik kalian. Kamu masih mau membohongi kami, keluarga kita tidak memiliki riwayat penyakit jantung. Tapi kamu punya penyakit jantung keturunan orang tua golongan darah A. Kamu masih tidak mau jujur. Kakak, pasti ada kesalahan di sini. Aku peringatkan kamu. Kalau aku tahu kamu menggunakan cara kotor, aku jamin. Ini akan lebih buruk dari sekarang. Benar? Aku memang bukan anak kandung kalian. Apa katamu? Dulu kalian yang datang ke panti asuhan menemukan aku. Ada kesempatan menikmati kekayaan, kenapa aku tidak mengambilnya? Kamu sudah membohongi kami selama 2 tahun. Membuat kami menyiksa adik kecil, kamu pantas mati. Kamu sengaja merugikan orang, memalsukan laporan DNA. Kamu akan membayar apa yang telah kamu lakukan. Siapa bilang laporan DNA palsu? Dulu arsip panti asuhan yang salah. Aku hanya mengikuti kesalahan itu saja. Apa maksudmu? Apakah adik kandung kita juga ada di panti asuhan itu? Cepat katakan di mana dia, siapa dia. Bodoh sekali, dia selalu ada di sampingmu. Kenapa kamu tidak menyadarinya? Dia adalah Lu Ming. Yo, Diam kalau berani berbicara lagi. Aku akan membuatmu tidak bisa hidup di Jiangcheng. Orang tua brengsek, kamu tidak berani percaya. Masih tidak berani mengakui bahwa saya telah melakukan begitu banyak hal yang menyakiti putri kandungnya. Ternyata Xiaoyu adalah putri kandung kita. Dia adalah satu-satunya bulan kita. Lu Xing Chen, apa yang ingin kau lakukan? Semua anak yatim. Kenapa dia bisa diadopsi? Atau putri kalian Lu dan aku? Saya hanya bisa menderita dan menderita seumur hidup. Tapi sekarang sudah mati. Aku membunuhmu. Berani menyamar sebagai Xiaoyu dan berani memfitnahnya. Dia menggertak dan membunuh kucingnya. Lebih dari itu, saya sengaja jatuh dari tangga. Aku juga menjebaknya. Tapi kau mematikannya sepanjang malam. 2 hari sebelum pesta, aku juga ingin Lu Chuishuan. Sayang sekali menabrak panggangan barbeque. Lu Xing Chen. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dan Lu Mingyu menikam aku. Aku juga sengaja menjebaknya. Ini hanya puncak gunung es. Kalian ingin mendengar? Sial, aku akan membuatmu membayar. Anak ketiga, biarkan dia mati. Dia terlalu murah. Biarkan aku membayar. Tapi keluarga baik saya memaksa Lu Mingyu. Itu kalian. Kau pikir kau adalah hal yang baik. Kalian bilang cinta Lu Mingyu. Tapi apakah kalian benar-benar mencintainya? Omong kosong. Lu Chuishuan, terutama Anda. Setiap kali aku menjebaknya, Anda tidak sabar untuk bergegas dan memarahinya. Pukul dia. Adalah cinta yang Anda katakan. Lu Guangze, kau adalah kakak yang jujur. Tapi aku sedikit melayani lembut dan lembut. Anda tidak ragu untuk memberikan tangannya. Ini adalah cinta yang Anda katakan. Dan kau Lu Kenming. Kau buta.
Lu Mingyu setiap waktu. Tapi dengan beberapa kata saja kamu langsung percaya dan berpihak padaku untuk menyalahkannya. Ini yang kalian sebut cinta. Yang paling lucu adalah kalian. Kalian sebenarnya tahu, ada hal-hal yang salah yang kulakukan tapi karena ini, status sebagai anak kandung kalian langsung berpihak padaku melindungiku tanpa peduli betapa besar penderitaan Lu Mingyu. Ini yang kalian sebut cinta. Tidak percaya padanya mengabaikannya menyakitinya. Kalian yang membawanya pulang, dan kalian yang membuangnya. Yang benar-benar membuatnya putus asa dan mati rasa. Bukan aku, tapi kalian adalah orang yang dia anggap berharga. Keluarga. Xiaoyu. Ibu minta maaf padamu. Ibu selalu menantikanmu pulang. Tapi justru menyakitimu paling dalam. Aku? Xiaoyu. Ayah bodoh. Ayah bilang akan melindungimu sampai besar. Tapi justru menyakiti hatimu berkali-kali. Kakak ketiga salah. Kakak ketiga ini binatang. Kami terlalu percaya dan menyakitinya. Aku tidak akan memaafkan diriku sendiri. Tapi aku bersumpah semua yang kamu lakukan padanya akan kubuat kamu bayar 1000 kali lipat. Setiap hari sisa hidupmu akan hidup dalam penderitaan. Setiap detik akan penuh penyesalan kemari. Kalian mau apa? Aku adalah putri keluarga Lu. Kalian mau mati ya? Kakakku adalah putra tertua keluarga Lu. Kakakku tidak akan membiarkan kalian. Bawa ke rumah sakit jiwa. Ayah, ibu, kakak. Kalian sudah kembali. Xiaoyu. Ibu minta maaf padamu. Tuan dan Nyonya. Ini surat pengunduran diri saya. Bibiun, kamu sudah bekerja di keluarga kami selama 20 tahun. Apakah ada sesuatu, katakanlah, kami bisa membantumu? Nona sudah pergi. Aku juga tidak ingin tinggal di sini lagi. Ini adalah hadiah terakhir yang ditinggalkan Nona untuk kalian. Ini adalah eksperimen yang sudah dipersiapkan selama 2 tahun, tapi belum bisa disetujui. Kakak, jangan menyerah. Aku rasa eksperimenmu ini sangat bermakna, pasti akan menciptakan nilai. Kamu adalah bintang penelitian masa depan. Kalau sudah disetujui, kita akan menamainya dengan namamu. Rencana tidur Mingyu, oke. Oke, nanti aku akan membuatkan kakak sebuah piala besar. Manfaatkan kesempatan ini, aku secara resmi mengumumkan kepada semua orang untuk mengganti nama rencana tidur Mingyu menjadi Rencana Tidur Xingyu. Adik, kakak telah mengecewakanmu. Maaf atas dukunganmu sebelumnya dan doronganmu. Hari ini matahari sangat cerah, pohon-pohon mulai bertunas. Tapi sayangnya aku tidak bisa melihat apa-apa. Gak apa-apa kakak, kalau kamu tidak bisa melihat, aku akan menceritakannya untukmu. Menjadi matamu. Adik, ada kamu sungguh menyenangkan. Lu Mingyu, aku nanti bisa melihat lagi. Jangan pernah lagi mendengar kamu bilang mau menjadi mataku. Adik, kamu yang membawa kakak kedua menuju cahaya. Tapi kakak kedua malah kehilanganmu. Kamu bahkan menyumbangkan kornea matamu untukku. Adik, kakak kedua lebih memilih tidak bisa melihat apa-apa asalkan kamu bisa kembali. Kakak ketiga akhir-akhir ini sering sakit perut. Kurma dan biji teratai sangat baik untuk perut. Hei kakak ketiga.
Aku sudah memasak bubur kurma dan biji teratai untukmu bisa membantu merawat perut dan membuat tidur nyenyak. Kakak ketiga film kita sebentar lagi mulai. Kedepannya jangan lakukan hal-hal yang tidak berguna lagi sangat mengganggu. Adik, kamu sudah menghabiskan waktu dan tenaga untuk menyiapkan resep untuk kakak ketiga. Tapi aku malah menyakiti dan menghinamu. Kakak ketiga ini benar-benar brengsek. Kalau kamu kembali kakak ketiga mau melakukan apa saja. Kamu pasti Xiaoyu, aku mama. Aku papa. Kami akan menyayangimu seperti anak kandung sendiri. Kedepannya kita adalah satu keluarga. Apa yang sebenarnya kami lakukan sampai kamu membalas kami seperti ini? Anak durhaka yang tak bisa dijinakkan hari ini. Keluarga Lu akan memutuskan hubungan denganmu. Bagaimana aku bisa mengatakan kata-kata yang begitu kejam? Aku demi orang luar. Bahkan menyakiti anak kandungku sendiri. Xiaoyu. Maafkan mama. Mama berjanji akan menyayangimu seumur hidup. Tapi akhirnya terus menyakitimu. Aku sangat menyesal. Mama rela mengorbankan nyawa untuk membawamu kembali. Tidak, adikku tidak mati. Aku pasti akan menemukannya. Aku adalah putri tercantik keluarga Lu. Aku adalah satu-satunya anak perempuan keluarga Lu. Halo, pernah lihat adikku? Rambut panjang mata besar namanya Lu Mingyu. Dia adalah satu-satunya adik kami putri keluarga Lu ya. Asal kamu memberikan petunjuk keluarga Lu pasti akan memberikan hadiah besar. Maaf, belum pernah lihat. Bro, lihat ini. Adik-adik itu kamu? Gila ya? Sudah 3 bulan adik. Kami sudah mencari ke seluruh dunia. Kenapa tidak ada satu petunjuk pun tentangmu? Adik kamu ada di mana? Kakak, selamat kakak, proyeknya berhasil. Jangan senang dulu kalau tidak ada relawan. Eksperimen tidak bisa dilanjutkan. Kakak jangan khawatir, kalau aku sudah besar aku jadi relawanmu. Jangan pernah bicara seperti itu lagi di hati kakak. Prestasi apapun, usaha apapun, tidak ada yang lebih berharga darimu. Kakak hanya ingin kamu hidup bahagia. Ya, Relawan hidup tidak terlihat. Mati tidak ada jenazah. Semua informasi terkait dihapus bersih. Proyek tidur Mingyu termasuk rahasia tingkat tertinggi. Harus menjamin keamanan informasi relawan. Setelah masuk ke kabin tidur, umumkan berita kematian. Hapus semua informasi dan hari itu. Kenapa Shiryu ada di sini? Jalan itu menuju ke lembaga penelitian. Adik biasanya tidak lewat situ. Adik perempuan hilang hari itu. Saat relawan masuk ke dalam POD tidur. Tidak mungkin. Adik perempuan tidak mungkin melakukan ini. Abang mau kemana? Apakah ada kabar dari Xiaoyu? Pak Lu. Buka pintu untukku kakak. Bukannya kau mencari adik perempuan, kenapa ke sini? Pak Lu, kehadiran Anda di pangkalan eksperimen kami sungguh suatu kehormatan.
Anda tak perlu khawatir eksperimen berjalan lancar. Katakan padaku, siapa sebenarnya yang terbaring di dalam sana? Kakak maksudmu? Apakah adik perempuan Ada di dalam sana katakan? Apakah itu adik perempuanku Palu Anda pernah menetapkan? Informasi di sini harus dijaga kerahasiaan mutlak, tak seorang pun boleh membocorkannya. Sekarang sudah dibatalkan katakan padaku. Atau saya akan memecat Anda Palu. Anda lebih baik pulang saja. Tidak bisa tolonglah. Apakah di dalam sana benar-benar putri saya Anda bangun dulu? Putri kami sangat mencintai kami tapi kami malah menyakitinya. Membiarkannya pergi. Kami salah. Kami tidak meminta maaf darinya. Kami hanya ingin tahu di mana dia berada. Beri kami kesempatan untuk menebus kesalahan. Relawan itu adalah Lu Mingyue. Xiaoyu putriku. Xiaoyu ibu datang menjengukmu. Xiaoyu aku kakak keduamu. Hentikan eksperimen sekarang juga. Atau saya akan menghancurkan lembaga penelitian ini. Tidak ada waktu lagi saya akan menelepon sekarang. Setelah eksperimen dimulai, tidak bisa dihentikan. Kalau tidak relawan hanya akan menemui ajal. Banyak kebetulan tapi saya tidak tahu. Saat adik perempuan akan menjadi relawan hari itu, kami malah mengadakan pesta perayaan apa yang saya lakukan. Saya ini kakak seperti apa? Ini salah saya. Saya yang menyuruhnya pergi. Dan memutus hubungan dengannya. Saya tidak pantas menjadi ayahnya. Semua ini salah saya. Saya tidak merawat adik perempuan dengan baik adik perempuan. Kakak kedua juga minta maaf padamu. Xiaoyu ibu minta maaf padamu. Saya tanya sebelum adik perempuan masuk. Apakah dia mengatakan sesuatu padamu tidak sebelum eksperimen dimulai? Saya sudah bertanya pada relawan, apakah ada orang atau hal yang tidak bisa dia tinggalkan. Dia bilang tidak ada, kita sudah memperlakukannya seperti itu sebelumnya. Pasti hatinya sangat terluka, aku mohon padamu. Biarkan kami masuk untuk menemuinya. Masuk untuk melihatnya sekali saja. Bukan aku tidak mau membantu tapi ini lingkungan stereo. Siapapun tidak boleh masuk, kalau tidak risikonya eksperimen bisa gagal. Hanya setelah 30 tahun eksperimen berhasil kalian bisa menemuinya. Lihat saja dari luar. 30 tahun adikku sangat takut gelap. Tapi dia harus berada dalam kegelapan selama 30 tahun. Baiklah, aku akan menginvestasikan semua aset keluarga Lu ke dalam eksperimen ini. Kamu harus pastikan eksperimen ini berhasil. Jamin keselamatan putriku, oke? Oke, kalian tenang saja. Adik kamu tenang saja. Kakak pasti akan menemukan kornea yang cocok untukmu, agar kamu bisa kembali dengan sempurna. Adik kami akan selalu menemanimu. Menunggu kamu bangun semuanya akan baik-baik saja. Tiga 30 tahun lalu eksperimen tidur yang diprakarsai oleh grup Lu baru-baru ini berhasil besar. Relawan juga berhasil bangun. Proyek ini akan mendorong kemajuan teknologi seluruh umat manusia. Kalian tenang saja, eksperimen berhasil, operasi kornea juga sudah selesai dengan sukses sekarang. Kalian bisa menemui Nona Lu. Sangat bagus. Xiaoyu, Xiaoyu. Xiaoyu. Pulanglah bersama kami. Kita kenal ya. Maaf ya, permisi.